Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademik. Di sini saya Dwi Cahyono, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kulon Progo, akan melakukan percakapan pra-observasi bersama rekan sejawat saya. Beliau adalah Bapak Maris Bintoro, guru kelas 3 SD Negeri Gegulu. Baik, langsung saja kami akan mulai untuk percakapan pra-observasinya. Assalamualaikum Pak Maris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Maris? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak Maris ya. Sebelumnya ini mohon izin waktunya sebentar, kita akan melaksanakan ngobrol-ngobrol percakapan sebelum besok ini Bapak melakukan observasi. Bisa ya Pak ya? Bisa. Baik, terima kasih. Sebelumnya seperti ini Pak Maris, ini nanti kita melaksanakan percakapan ini tujuannya agar besok ketika melaksanakan observasi nanti kita sudah mengetahui bagaimana arahnya dan besok apa yang harus dilakukan ketika observasi. Begitu ya Pak ya. Kurang lebih seperti itu tujuan dari percakapan kali ini. Dan nanti untuk observasinya itu juga tujuannya agar nanti saya juga bisa mengamati bagaimana kegiatan pembelajaran yang ada di kelas ya, seperti itu. Baik, kemudian mohon maaf Pak Maris, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak sebelum besok melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, kira-kira Pak Maris, tujuan pembelajaran apa yang kira-kira besok akan Bapak lakukan di kelas? Untuk tujuan pembelajaran ini untuk mata pelajarannya menyesuaikan harinya saja nggak? Iya. Nah, untuk besok di kelas 3 materinya masuk ke pembuatan kalimat, pelajaran bahasa Indonesia, kalimat sederhana, dan kalimat yang menggunakan satu unsur pola kalimat, subjek, predikat, dan sebagainya itu. Jadi saya akan mengenalkan unsur-unsur kalimat itu apa saja, pola-pola yang bisa disusun untuk membentuk kalimat sederhana itu, mulai dari subjek, predikat, objek, dan juga sampai subjek, predikat, objek, dan keterangan. Mungkin itu untuk tujuan pembelajaran materi besok di kelas 3. Berarti tujuan pembelajarannya besok terkait unsur kalimat. Iya, unsur pola kalimat. Ya, baik. Terima kasih Pak Maris. Untuk berikutnya, kira-kira area pengembangan bagian mana yang ingin Pak Maris fokuskan pada pembelajaran besok? Oke. Untuk area pengembangannya, karena ini pembuatan kalimat, saya juga ingin melatih anak-anak supaya dalam pembuatan kalimat itu tidak hanya sebatas keadaan waktu di kelas. Anak-anak biasanya kalau membuat kalimat di kelas, nanti pasti kalimatnya isinya hanya tentang keadaan di sekitar kelas, di sekolah. Nah, besok untuk pengembangannya saya ingin anak-anak juga mencoba membuat kalimat itu di lingkungan tiap mereka berada, misalnya di rumah atau di lingkungan masyarakat misalnya, atau di sekitar lingkungan sekolah ini juga. Jadi tidak hanya terbatas di kelas saja membuat kalimatnya, supaya nanti bentuk kalimatnya juga lebih bervariasi. Jadi agar aplikatif seperti itu ya Pak, bisa diterapkan misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Bagus itu Pak ya. Kemudian berikutnya, kira-kira model pembelajaran apa yang akan Pak Maris lakukan besok? Untuk model pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan discovery, karena saya melihat anak-anak didik saya kelas 3 itu kalau diminta untuk mencari sendiri, membuat sendiri itu mereka lebih antusias. Jadi saya akan memilih model discovery, tapi sebelumnya juga saya sudah menjelaskan dulu cara-cara membuatnya, kemudian ciri-ciri kalimat sederhana seperti apa, unsur-unsurnya juga. Terus siswa saya minta untuk membuat sendiri sesuai imajinasi mereka, biar mereka dapat secara lebih luas membuat kalimat itu, tidak terbatas atas anjuran atau perintah dari saya. Ya. Jadi
anak-anak besok akan mencoba menemukan sendiri seperti itu ya. Menemukan sendiri. Ya, itu bagus itu Pak ya. Baik, model pembelajarannya discovery, kemudian kalau untuk strategi pembelajarannya Pak Maris? Strategi mungkin untuk pertama saya mau individu dulu. Ya. Jadi setiap anak saya pengen mereka belajar dulu membuat kalimat itu sendiri-sendiri. Kemudian setelah itu saya akan coba untuk berkelompok. Kemudian setiap kelompok nanti saya beri tugas, misal untuk kelompok 1 di lingkungan sekolah. Kamu bayangkan kamu sedang berada di sekolah, kamu buat kalimat tentang hal-hal yang kamu lakukan yang terjadi di sekolah. Kelompok yang lain nanti misal di lingkungan rumah. Nah, semua hal atau kegiatan yang di rumah kamu tuangkan dalam kalimat sederhana itu. Mungkin seperti itu dari individu ke kelompok juga, kemudian nanti dipresentasikan ke depan dengan dikomentari oleh kelompok yang lain. Seperti itu. Baik Pak. Berarti kalau bisa saya simpulkan strategi pembelajarannya ini Pak Maris menggunakan pembelajaran berdiferensiasi proses ya. Jadi dengan tadi individu, kemudian kelompok juga. Oke, baik. Kemudian untuk penilaian dan juga evaluasi pembelajaran ini bagaimana Pak? Penilaian ini saya juga yang pertama penilaian proses. Pas anak nanti individu ataupun kelompok dalam pembuatannya, saya juga sambil melakukan penilaian bagaimana mereka menentukan subjek dengan predikannya itu cocok apa enggak dengan objek, kemudian keterangannya pas apa tidak dengan predikatnya itu dalam proses. Kemudian untuk selain proses juga di evaluasi akhir saya akan berikan beberapa pertanyaan mengenai kalimat sederhana itu apa. Kemudian saya juga minta mereka membuat contoh kalimat sederhana berpola sesuai dengan yang mereka sukai. Misalnya yang berpola hanya subjek predikat boleh, subjek predikat objek, keterangan juga boleh. Seperti itu untuk penilaian proses dan akhir evaluasi. Proses melalui observasi pengamatan begitu ya. Untuk akhir berarti tertulis. Ya. Oke, baik. Nah, kira-kira kalau untuk kelasnya jelas besok di kelas 3 ya Pak? Nah, kalau untuk waktu pelaksanaannya kira-kira kapan ini Pak Maris? Mungkin untuk pelaksanaannya bisa hari Rabu. Soalnya kalau besok itu jam PJOK, kalau pas jam saya hari Rabu saja bisa pas pelajaran bahasa Indonesia itu malam pas. Di hari Rabu ya? Jam pertama. Hari Rabu jam pertama. Ya. Baik, mungkin terima kasih Pak Maris untuk praobservasi. Saya kira bisa dianggap cukup. Tinggal besok kita ke kelas untuk melihat bagaimana pembelajarannya. Saya yakin apa yang sudah Pak Maris sampaikan tadi sudah cukup luar biasa. Itu ketika nanti dikemas di dalam pembelajaran pasti anak-anak akan senang dan juga nanti tujuannya akan tercapai. Begitu ya Pak Maris. Mungkin kita cukupkan untuk percakapan praobservasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Pokoknya kalian menentukan ini, ya kalian tahu. Oh ini subjek, berarti tak pilih. Oh ini predikat, berarti tak pilih. Oh ini tak pilih. Benar. S itu pelaku. S itu pelaku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bersama saya Dwi Cahyono, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ponorogo. Nah, pada sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan praobservasi dan juga sudah melaksanakan observasi di kelas. Nah, pada kesempatan kali ini ya, saya masih bersama dengan Bapak Maris Bintoro, beliau guru kelas 3 SD Negeri Neguru. Kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi yang mana kemarin sudah saya lakukan. Nah, langsung saja kita akan melaksanakan kegiatan wawancara pasca observasi. Baik, Assalamualaikum Pak Maris. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik ya, sehat ya. Alhamdulillah. Nah, begini Pak Maris, kemarin kita sudah sama-sama melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pak Maris sudah melakukan pembelajaran dari hasil apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya ketika praobservasi. Nah, saya juga sudah mengamati Pak Maris ketika di dalam kelas, ketika melaksanakan proses pembelajaran. Nah, kesempatan kali ini mungkin saya akan sedikit melakukan konfirmasi kepada Pak Maris terkait apa yang kemarin sudah dilakukan di dalam kelas. Nah, tentu Pak Maris kemarin sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang sangat baik dan mungkin nanti Pak Maris bisa menyampaikan bagaimana prosesnya. Nah, yang pertama, Pak Maris ini kemarin sudah melakukan praktik pembelajaran. Saya ingin tanya terlebih dahulu kepada Pak Maris, bagaimana perasaan Pak Maris ketika kemarin proses observasi berlangsung ketika ada saya di dalam kelas kemarin? Bagaimana perasaan Pak Maris? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tentang masalah proses observasi kemarin, mungkin untuk dari yang pertama untuk suasana pembelajarannya dulu, karena kelas 3 biasanya kalau pembelajaran dengan saya, terus kemarin adalah ditemani sama Pak Dwi. Mungkin untuk anak-anak masih ada beberapa yang istilahnya itu, kalau ada yang di kelas lain Pak Guru dan gurunya itu ada yang beda, jadi masih ada beberapa yang sering noleh Pak Dwi, mau melihat Pak Dwi di belakang, masih wajar karena memang tidak setiap hari bersama dengan Pak Dwi. Mungkin untuk proses pembelajaran sudah berlangsung seperti rencana pembelajaran awal yang saya rencanakan di modul ajar, kemudian materi yang ingin saya sampaikan juga kemarin sudah disampaikan ke anak-anak. Untuk jalannya pembelajaran juga sudah sesuai sistematis dalam kegiatan pembelajaran yang saya rencanakan juga. Jadi untuk hal yang kegiatan sudah berjalan dengan baik, sudah lancar sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya rencanakan. Baik, terima kasih Pak Maris. Jadi dalam prosesnya tentu mungkin anak-anak sedikit berbeda ya ketika ada guru atau ada orang lain yang di dalam kelas yang tidak biasanya ada, kok sekarang tidak. Kalau perasaan jenengan bagaimana ketika mungkin ada orang lain yang ada di dalam kelas, mungkin menunjukkan proses kegiatan pembelajaran, bagaimana perasaan? Mungkin kalau dari saya, walaupun setiap hari juga ditungguin oleh anak-anak beberapa kelas sama terus, tapi kalau ada yang beda juga sama perasaan dengan anak, tapi karena sudah biasa berinteraksi dengan Pak Dwi entah di kantor atau di kelas juga, jadi malah sedikit terbantu untuk ngawasi anak-anak juga jadi agak ada yang ngawasi di belakang ini, misalnya pas saya menjelaskan juga malah bisa konsentrasi ke saya, mau nengok takut dan ada Pak Dwi, jadi kalau saya malah tidak merasa terganggu, malah senang kalau itu bisa membantu dalam proses pembelajaran, dan itu saya sangat. Kalau ini Pak, berikutnya kemarin kan sudah melaksanakan proses pembelajaran. Hambatan apa yang mungkin Pak Maris temui kemarin ketika proses pembelajaran? Ada hambatan atau mungkin menurut Pak Maris sudah berjalan dengan baik? Untuk hambatan
apa ya, mungkin dibilang hambatan bukan karena ini dari faktor apa ya, pengelolaan anak-anaknya kan. Kemarin saya bikin kelompok juga terus sama individu. Peralihan dari individu ke kelompok itu yang mungkin karena masih anak-anak usia kelas bawah, itu kalau mau kelompok itu pasti ada sedikit apa ya, drama itu, ada yang nggak mau sama ini, ada yang nggak mau sama ini. Tapi karena dulu sejak awal udah saya biasakan pakai diundi, jadi semua bisa nanti bareng sama ini, bisa bareng ini, biar semua itu saling merasakan. Kalau dulu awal-awal pas pertama belum saya mencoba dengan ini kan, yang putri nggak mau sama yang putra, yang putra juga kalau sama putri itu sudah nggak mau sekali. Kalau udah gitu udah anak udah hafal, kalau mau kelompok itu ini pak, jadi ini salah. Pertama-tama seperti itu, tapi kalau udah dapet kelompoknya ya udah biasa juga, kalau setiap hari juga akan selesai. Terus untuk dalam penyampaian materi pembelajaran mungkin karena anak-anak udah ini kan kelas 3, kurikulum 3, kemarin sudah di kelas 2 sudah, jadi sudah dari kelas 2 sudah mulai mapel. Jadi sekarang tinggal istilahnya melanjutkan sudah bermapel, bisa mengikuti dan bisa belajar apa-apa. Baik, Pak Maris, terima kasih. Yang saya tangkap adalah ada mungkin ya hambatan tadi ya yang saya tanyakan. Berarti anak-anak dalam hal proses pembentukan kelompok ya, mungkin di kelas ini juga ada seperti itu. Tapi kalau menurut Pak Maris yang terjadi di kelas Bapak, kelas ini dan apa kira-kira yang membuat anak-anak itu ketika dalam pengelompokan masih mungkin pilih-pilih, mungkin belum bisa langsung dibentuk? Kalau dari pengamatan saya selama ini, karena anak-anak itu selain dari kelompok pas duduk setiap pembelajaran itu dari pagi itu pasti mereka sudah milih belajar siapa. Nah, setelah milih itu kok harus di kelompok lagi kan, berarti mereka harus berpisah dengan pilihannya. Mungkin cuma masalah seperti itu. Tapi setiap hari juga sudah saya biasakan kalau duduk itu 2 hari sekali ganti, nggak boleh bareng itu terus selama 1 minggu, nggak boleh 2 hari ganti kita. Nah, tapi memang untuk putra putri memang saya sebutkan putri sama putri, putra sama putra. Kecuali kalau kelompok memang saya campur putra putri dan mereka itu berinteraksinya itu dan sepadan sama dengan putra putri. Kalau untuk duduk hariannya memang saya sendirikan putra, tapi satu meja putra biasanya sudah saya selang-seling, satu meja putra, satu meja putri, putra itu biar mereka itu saling berbaur tapi tidak satu meja. Nah, kalau putra semua satu bar itu biasanya yang putra itu pasti lebih meriah daripada yang putri, padahal di kelas itu putra hanya 8, putrinya 13, putranya 9, putrinya 13, tapi kalau putranya udah 1 deret itu ngalah ke putri itu 2 deret itu kalah sama yang tadi. Biasanya saya selang-seling putranya. Jadi ya yang mungkin membuat hambatan itu terjadi karena mereka terbiasa duduk dengan mungkin temannya. Kalau dipisah mungkin agak seperti apa, semangatnya itu beda. Kalau udah klop jajan saya galang pisah nanti beda nanti itu. Baik. Kalau ini Pak Maris, rencana Pak Maris untuk mengurangi hambatan itu kira-kira apa yang bisa dilakukan pada pembelajaran yang agar ketika membuka kelompok mungkin anak-anak juga bisa langsung bisa menyelesaikan dengan kelompoknya. Oke, kalau untuk pengelompokan mungkin untuk pembelajaran berikutnya atau yang lain, karena kemarin juga pas pengelompokan adalah ada yang tidak berangkat. Kalau dalam kelas memang sudah saya bentuk kelompok belajar, tapi kelompok belajar biasanya saya bentuk itu satu kelas jadi 4, jadi tidak hanya berempat atau berlima, tapi ada yang 6 yang itu. Jadi mungkin untuk besok kelompok belajarnya itu kan saya pecah lagi jadi kelompok belajar di kelas. Itu kelompok belajar itu kelompok belajar di rumah. Kalau memang saya pilih yang rumahnya dekat-dekat, itu saya jadikan satu kelompok. Mungkin besok untuk itu membantu proses pengelompokan itu mungkin akan kelompok belajarnya itu saya pecah lagi jadi kelompok belajar untuk di sekolah. Jadi biar nanti kalau misalnya udah mau pembelajaran apa terus
memerlukan diskusi kelompok, tinggal nanti kelompok belajar satu, nanti mereka pasti sudah. Karena kalau saya amati setelah diundi pun, kalau mereka sudah bernomor, nanti saya panggil kelompok satu, nanti semua juga sudah berkumpul, tidak harus milih-milih itu enggak berkumpul. Jadi mungkin saya itu buat kelompok belajar di kelas itu, jadi untuk mempermudah pas proses mau diskusi, jadi tinggal nanti saya pilih di misalnya meja ini kelompok satu, nanti yang merasa kelompok satu langsung situ, ini kelompok dua, kelompok tiga itu nanti juga satu seperti duduknya, mungkin satu duduk saya bikin apa ya, gantian. Nanti setiap anggota saya rolling terus 1 minggu 2 kali gitu. Baik, itu sepertinya menarik sekali itu Pak Maris, patut untuk mencoba itu nanti semoga bisa mengurangi hambatan tadi Pak Maris. Nah, berikutnya Pak Maris tadi sudah punya rencana untuk memperbaiki hambatan pada proses pembelajaran. Nah, kira-kira rencana dari pelaksanaan untuk solusi yang sudah Pak Maris sampaikan tadi untuk perbaikan pembelajaran, kira-kira kapan bisa dimulai? Itu untuk pelaksanaannya mungkin ya kalau bisa secepatnya itu juga berkaitan dengan pembelajaran, supaya untuk apalagi sebentar lagi ini anak-anak sudah mau menempuh ujian akhir semester, jadi untuk semakin memaksimalkan waktu ini untuk segera saja bisa saya terapkan untuk rencana itu dalam pembelajaran. Oke, baik, bagus Pak Maris. Berarti sesegera mungkin nanti dilaksanakan, ya saya berikan dukungan sepenuhnya, semoga nanti proses pelaksanaannya bisa lebih baik dan anak juga bisa nyaman mengikuti pembelajaran, ketika diskusi kelompok juga nyaman dengan kelompoknya, dan tentunya kita melakukan semuanya itu adalah demi kebaikan muridnya. Nah, mungkin percakapan kita atau ngobrol-ngobrol kita saya kira sudah cukup Pak Maris. Secara umum kemarin ketika saya observasi pembelajaran di kelas itu saya melihat pembelajaran yang dilakukan Pak Maris sudah cukup bagus sekali, ya, sudah menarik sesuai apa yang direncanakan kemarin ketika kita melakukan kegiatan praobservasi, sudah melakukan scripting, kemudian menggunakan model sesuai yang disampaikan discovery learning, terus diskusi kelompok juga sudah berjalan, sehingga anak-anak terlatih untuk bekerjasama, untuk berkolaborasi, dan juga ketika sudah melakukan pembelajaran diferensiasi proses. Itu sudah bagus sekali Pak Maris. Nanti tinggal ya terus dikembangkan, karena saya yakin Pak Maris bisa lebih baik. Sampai sini saja sudah luar biasa. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Maris kemarin sudah berkenan untuk saya observasi dan melihat pembelajaran. Saya juga justru banyak belajar dari Pak Maris, bagaimana pengkondisian kelas, bagaimana dalam pengkondisian murid. Biasa. Terima kasih ya Pak Maris ya. Baik, demikian percakapan pasca observasi yang saya lakukan bersama dengan Pak Maris Bintaro, beliau guru kelas 3 SD Negeri Hulu, yang mana rangkaiannya sudah kita lakukan beberapa waktu sebelumnya, dari mulai kegiatan pra-observasi, kemudian dilanjutkan kegiatan observasi, dan hari ini kita konfirmasi terkait pengamatan observasi yang kemarin sudah dilakukan. Terima kasih, semoga apa yang kita lakukan bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.